Assalamualaikum Pak Wenda, Ibu Kepala, Bapak-Bapak Ibu semua. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Mel. Ya. Kita mulai aja lagi Pak Wenda, Bu Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mengawali acara kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, kita awali kegiatan kita lagi. Yang terhormat Kepala BGP Provinsi Riau, Ibu Reski Bestari SPD MPD. Selamat siang Ibu, selamat bergabung di kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Selanjutnya yang kami hormati narasumber hebat kita yaitu Bapak Wenda Alifullah, SPD, GR dan MPD. Terima kasih Pak sudah hadir untuk jadi narasumber pada siang hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, 12 Kabupaten Kota Provinsi Riau. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas izin beliau, pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan webinar dengan judul Optimalisasi Media Sosial, yaitu strategi kreatif bagi guru sebagai inovasi di dalam pembelajaran. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tidak enak kalau kita tidak mengawali dengan pantun ya Bapak Ibu. Jadi saya akan bacakan pantun sebelum kita lanjutkan kegiatan ini. Anak nangis jangan dipukul, cari lagu penghibur hati. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai acara ini. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin semuanya, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala BGP Provinsi Riau sekaligus membuka webinar optimalisasi media sosial, yaitu strategi kreatif bagi guru sebagai inovasi pembelajaran. Kepada Ibu Reski Bestari SPD MPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bu Mel selaku Ketua Tim Kemitraan dan Fasilitasi, dan di dalamnya juga bertanggung jawab terkait dengan publikasi di BGP Riau, yang terhormat Pak Wenda selaku narasumber kita pada hari ini. Kemudian tentu saja Bapak Ibu peserta dari webinar kita yang alhamdulillah ini sudah bergabung lebih kurang 90 orang. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi bergabung ya. Ini karena backgroundnya sewarna dengan jilbab saya jadi hilang-hilang dia. Bapak Ibu, alhamdulillah ini webinar kita yang kedua. Yang pertama kemarin kita webinarnya terkait dengan digital untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang webinar kita terkait dengan bagaimana bijaknya seorang guru ini menggunakan media sosial dalam menunjang proses peningkatan kompetensi, dan juga bagaimana mensosialisasikan juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keguruan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami dari BGP ini ingin sekali mengajak Bapak Ibu berperan aktif dalam pertama tentu dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Kemendikdasmen yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Riau. Dan juga kami di sini mengajak kita guru-guru awas dan mulai memfilter apa saja yang harus kita upload di media sosial kita, karena kalau guru tidak memfilter apa yang diupload, nah ini kan kembali kepada marwahnya kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Dan kemudian juga sudah ada himbauan untuk guru dalam melakukan pengambilan konten di saat-saat jam sekolah. Kalau tidak ada kaitannya dengan peningkatan atau proses pembelajaran, peningkatan pendidikan, nah ini tolong dikurang-kurangi, dan kalau bisa dipilih-pilih lah nanti untuk kita masuk ke dalam penguploadannya ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada hari ini, di sini kan ada optimalisasi media sosial, yaitu strategi kreatif bagi guru sebagai inovasi pembelajaran. Banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan di sini dalam membuat konten-kontennya. Tidak hanya sekedar konten meliput bagaimana proses pembelajaran di dalam kelasnya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu juga bisa membuat konten terkait bagaimana materi pembelajaran itu sendiri bisa disajikan secara menarik dan membuat peserta didiknya mulai tertarik untuk melihat dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau selama ini saya lihat kan konten-konten guru kita lebih berfokus kepada melihat prosesnya, melihat aktivitas muridnya di dalam kelas, melihatkan aktivitas gurunya di dalam kelas. Nah, bisa tidak nanti ketika sudah dapat informasi dari Pak Wenda, narasumber kita, coba konten kita itu bagaimana materi itu diajarkan, digunakan konten kreatif ini sehingga bisa menarik oleh siswa. Misalkan kalau untuk siswa SD, nah digunakanlah penyajian materinya itu sesuai dengan umurnya, dengan gayanya mereka gitu, dengan usianya mereka. Kalau SMP seperti apa, SMA, SMK seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan konten-konten yang kita buat ini bisa menimbulkan motivasi dan ketertarikan untuk peserta didik mengikuti proses pembelajaran kita. Jadi membuat konten di dalam saat pembelajaran itu tidak dilarang, tetapi jangan yang tidak terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, ini yang perlu diingat Bapak Ibu, kita perlu bijak untuk mengupload atau membuat konten terkait dengan pendidikan marwah kita sebagai seorang guru. Dan mudah-mudahan webinar yang kami sajikan ini bisa mendatangkan inspirasi untuk Bapak Ibu. Setelah ini saya mau membuat
apa dan mau melakukan apa sehingga proses pembelajaran di kelas-kelas yang Bapak Ibu dampingi itu lebih menarik. Satuan pendidikan yang tempat Bapak Ibu bertugas itu lebih dikenal dengan prestasi-prestasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar kita dengan tema optimalisasi media sosial, strategi kreatif bagi guru sebagai inovasi pembelajaran kita buka secara resmi. Silakan Bu Mel, Pak Wenda, terima kasih. Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizky sudah membuka kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Beliau adalah seorang guru sekaligus konten kreator di tingkat nasional. Kepada Bapak Wenda Alifullah SPD GR MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Mel, terima kasih juga Bu Reski Bestari yang sudah memberikan sambutan hari ini ya, memberikan semangat tentunya untuk kita semua Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waalaikumsalam salam warahmatullahi kebajikan, wabarakatuh. dan selamat siang Bapak Ibu. Baik, Ya. Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya untuk melihat. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Oke, sudah aman ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini, baik terima kasih Bu Mel, kita akan berbicara tentang optimalisasi media sosial dalam pembelajaran. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yes sebagai Kepala BGP Riau, beliau menyampaikan bahwa konten media sosial itu sekarang itu campur aduk gitu ya. Kalau saya bisa tarik kesimpulan itu, bahkan kadang-kadang ada konten-konten yang mungkin disoroti gitu. Khususnya kita sebagai guru yang memiliki peran untuk digugu dan ditiru, memiliki peran mendidik, tapi kadang-kadang agak kurang nih sosial medianya tidak relate dengan kehidupan kita sebagai guru. Padahal ketika kita menjadi seorang guru, sosial media kita juga harus brandingnya tetap menjadi panutan gitu, khususnya untuk orang-orang di sekitar kita dan ya lebih intinya lagi untuk anak murid kita. Nah, jadi siang hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi dan saya nanti butuh sekali insight dari Bapak Ibu semua karena saya yakin sosial media ini kan udah berkembang kurang lebih dari 2000 awal 2000-an gitu ya. Jadi udah hampir 20 tahunan ini udah berkembang sosial media. Saya butuh juga nih cerita-cerita dan insight dari Bapak Ibu yang nanti di akhir kita tunggu nih atensinya untuk bisa berbagi kepada kita semua gitu. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah identitas dari diri saya. Nama saya Wenda Alifullah. Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Wenda. Kemudian ada satu quotes yang selalu saya pegang sebagai seorang guru sejak saya memutuskan untuk berkarir sebagai guru profesional. Saya selalu memegang teguh prinsip ini bahwa guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Apalagi di era yang seperti saat ini ketika pertumbuhan digital, pertumbuhan informasi baru itu luar biasa cepat. Kalau kita sebagai guru tidak cepat beradaptasi, tidak mau belajar, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka kita yang ditinggalkan. Anak murid kita ada di posisi yang zamannya berbeda dengan kita. Sehingga mau nggak mau tentunya kita sebagai seorang guru wajib untuk terus belajar. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah riwayat pendidikan saya dan riwayat mengajar saya. Saat ini saya mengajar sebagai guru di SMP Negeri 3 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Nah, beberapa Bapak Ibu di sini saya juga tadi lihat ya ketika masuk gitu, ada beberapa yang saya kenal gitu dari beberapa kabupaten kota. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa aja sih gitu ya di kurang lebih 1 jam ke depan. Pertama kita akan melihat, memahami tren atau perkembangan media sosial sesuai dengan data. Jadi hari ini kita akan melihat dan menguak data Bapak Ibu. Kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang hayal.
tapi kita ngelihat sesuatu yang benar-benar sesuai dengan fakta data yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian yang kedua adalah menemukan inovasi penggunaan media sosial dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran. Ya, kalau penggunaan sosial media itu rasanya sebagai seorang individu yang berada di 2025 itu sudah nggak perlu diajarkan gitu ya. Bahkan em, apa namanya, bapak ibu yang waktu dulu mungkin waktu mudanya belum mengenal sosial media, ketika sekarang dapat paparan sosial media, mungkin sekarang sudah banyak sekali sosial media yang bapak ibu punya gitu. Facebook, Instagram mungkin gitu, YouTube sudah pasti gitu ya untuk nonton gitu, TikTok mungkin yang sekarang sedang berkembang gitu. Nah jadi sebenarnya ini semua sudah ada di sekitar kita. Paparan-paparan dari media sosial itu sudah ada di sekitar kita gitu. Nah, sebelum memulai gitu ya, sebelum memulai ini saya mau coba mendengar, bukan mendengar kali ya, melihat gitu ya. Bapak Ibu bisa kirim di kolom chat gitu. Sosial media apa saja yang paling sering Bapak Ibu gunakan? Coba boleh di kolom chatnya kita coba lihat apa aja sih yang sering sebagai guru itu lebih seringnya di mana gitu main sosial medianya. Facebook tuh ya, Facebook dan WhatsApp, Instagram dan WhatsApp. Kemudian Bu Rika main Facebook, kemudian Bu Nimas main Instagram, TikTok ya, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, WA, FB, WA, TikTok. Luar biasa ya. Ini semuanya rata-rata kurang lebih sama nih pengguna Facebook, Instagram, dan WhatsApp ya. Dan TikTok, 4 itu yang jadi favorit kayaknya nih. YouTube, 5 berarti. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jadi ternyata kita juga sekarang sudah terpapar dengan yang namanya sosial media gitu loh. Kemudian apa kabar anak-anak kita? Kalau kita bicara tentang anak-anak kita yang usia SMA, rasanya wajar dan normal ketika mereka sudah terpapar media sosial gitu ya. Udah terpapar sama Instagram, mereka punya Instagram untuk bersosialisasi sesama mereka gitu. Tapi kalau kita melihat dari bagian yang paling dasar, jangankan anak yang SMA gitu Bapak Ibu ya. Di sini kalau ada guru-guru PAUD mungkin ya, yang anak usia dini, itu rata-rata anak usia dini juga udah pada pegang gawai, sudah pada pegang gadget ya. Dan bahkan trennya sekarang itu adalah ketika anak tantrum itu yang disajikan itu adalah video Kokomelon di YouTube gitu ya. Jadi memang sosial media itu mau nggak mau sudah menjadi hal yang melekat dengan hidup kita Bapak Ibu. Nah, tinggal kita sebagai guru mengarahkan gitu. Karena kita nggak bisa blok, kita nggak bisa cegah. Apalagi Indonesia kan kalau misalnya di Korea Selatan, di Korea Utara, sorry di Korea Utara itu kan memang diblok ya, tidak ada akses gitu rakyatnya terhadap media sosial, apalagi apa namanya penggunaan internet secara umum itu dilarang banget gitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngeblok, kita tidak bisa melarang, karena batas kita sebagai guru itu kan kurang lebih 8 jam di sekolah. Sisanya, yang 16 jam itu peserta didik kita, itu habiskan di rumah gitu. Jadi memang yang bisa kita optimalkan adalah 8 jam ini gimana caranya sosial media itu sudah tidak lagi menjadi musuh untuk kita, tetapi menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai senjata. Sesuatu yang bisa kita optimalkan dalam pembelajaran tentunya. Nah, kita cari tahu melalui kegiatan webinar ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu berikutnya kita akan bicara tentang sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait pemanfaatan sosial media, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, mengingatkan kembali tentang teori belajar sosial, ya, social learning theory yang di waktu dulu ya itu digagas oleh Albert Bandura. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang sudah kenal ya dengan beliau gitu ya. Albert Bandura ini siapa gitu ya, psikolog ya Bapak Ibu ya. Beliau inilah yang mencetuskan social learning theory atau teori belajar sosial. Nah, karena kita akan menggunakan media sosial, artinya kita mau nggak mau juga harus mengingat kembali terkait dengan teori belajar sosial. Ada apa saja di sana gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tadi di depan Bapak Ibu ini ada gambar anak yang lagi nonjok ya. Ini namanya boneka Bobo Bapak Ibu ya. Boneka Bobo itu sistematikanya adalah boneka ini tidak akan bisa tumbang. Kalau tumbang dia bangun lagi, kalau tumbang dia bangun lagi gitu. Jadi memang sistemnya udah dibuat seperti itu. Jadi selalu stabil untuk berdiri gitu. Nah, jadi Albert Bandura ya beserta timnya itu melakukan penelitian ya, melakukan percobaan eksperimen yang disebut dengan Bobo Doll Experiment.
Jadi bobodol eksperimen itu apa sih? Bobodol eksperimen itu adalah menyiapkan kondisi anak, anak dibagi ke dalam ada dua penelitian. Yang penelitian yang pertama, anak dibagi ke dalam dua kondisi. Kondisi kelompok pertama adalah anak disajikan dengan pemandangan orang dewasa yang sedang mukul-mukul bobodol tadi. Kemudian, anak yang kedua disajikan dengan tidak ada pemandangan itu, tetapi anak yang kedua ini diberikan mainan-mainan kreatif seperti mewarnai, menyusun balok gitu ya, untuk menghabiskan waktu di dalam ruangannya. Jadi bedanya itu, kelompok pertama itu melihat video orang yang sedang abusif apa tadi mukul-mukul boneka bobo, yang kelompok yang kedua di dalam ruangannya itu disediakan mainan-mainan kreatif gitu. Kemudian anak-anak ini dimasukkan ke dalam suatu kondisi untuk mereka fun, bahagia, senang. Jadi mereka dikasih ke dalam suatu ruangan yang isinya mainan semua. Ini di step keduanya. Lalu di step ketiganya, mainan ini dicabut. Mereka dipindahkan ke ruangan yang isinya itu nggak ada mainannya. Sedikit banget mainannya, ya. Cuman ada mainan-mainan di fase yang tadi di ruangan pertama saja. Jadi cuman ada bobodol satu besar, kemudian ada mainan kreatif tadi gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, kelompok pertama yang melihat video tadi orang dewasa mukulin bobodol, ketika ada di ruangan ketiga, dia belajar dari apa yang dia lihat. Ketika dia melihat bobodol, ini bisa kita lihat ya di baris yang kedua, Bapak Ibu, ini anaknya abusif. Berusaha pokoknya, ini yang video yang baris satu ini orang dewasanya ya, menendang, memukul, pokoknya segala macam ini yang dicontoh. Lah inilah yang oleh kelompok satu dilakukan. Ya, jadi apa yang anak-anak lihat, apa yang anak-anak tonton, ini kemudian muncul sebagai behavior, sebagai perilaku dari anak-anak itu. Gitu. Nah, kemudian apa kabar dengan kelompok kedua gitu ya? Kelompok kedua tidak se-abusif ini. Kelompok kedua lebih ketika mereka menghadapi kondisi stres itu adalah ketika di ruangan kedua mereka diberikan mainan, kemudian di ruangan ketiga mainannya semua dicabut dan hanya disediakan ini beberapa barang, bobodol dan beberapa mainan. Kelompok kedua tadi lebih memilih untuk melepaskan stresnya dengan main balok, main warna gitu. Jadi itu adalah bobodol eksperimen yang pertama. Apa yang anak lihat oleh kelompok satu itu yang dia lakukan. Bahkan ada yang menggunakan martil, dia pukulin bobodolnya gitu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan apa yang dia lihat di video ketika ditampilkan di ruangan satu. Kemudian lagi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang teori belajar sosial, mau nggak mau nih Bapak Ibu nanti harus bertemu lagi dengan yang namanya reward and punishment. Ya, Pak Wen, bukannya kita ketika di kurikulum Merdeka, kita belajar prinsip-prinsip ketika kita dulu belajar di guru penggerak, bukannya reward and punishment itu sebisa mungkin untuk kita hilangkan, kan gitu ya. Mungkin nanti ada yang apa namanya kepikiran seperti itu. Sama, saya juga ketika dulu belajar teori belajar sosial ini, saya juga merasa bahwa ini gimana ya kok tumpang tindih gitu. Cuman Bapak Ibu, mau nggak mau ketika kita memasukkan sesuatu unsur sosial ke dalam pembelajaran, itu akan ada reward and punishment sadar atau tidak disadari. Mau itu yang dikondisikan oleh guru atau yang tidak dikondisikan oleh guru. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika anak-anak main media sosial, simpelnya rewardnya adalah komentar positif. Punishmentnya apa? Komentar negatif. Kekerasan, harassment yang mungkin dia dapat melalui komen-komen. Jadi ketika kita ngomongin media sosial sebagai platform pembelajaran, ya mau nggak mau dua hal itu pasti ada. Nah, bobodol eksperimen yang kedua yang masih dilakukan oleh Bandura ini adalah mereka membagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok satu itu adalah kelompok kontrol ya Bapak Ibu. Dia hanya melihat video orang dewasa sedang memukul-mukul boneka bobo, kemudian tidak ada apa-apa lagi. Yang kelompok kedua melihat orang dewasa memukul boneka bobo dan mendapat reward. Jadi kalau orang dewasa setelah memukul-mukul boneka bobo itu dapat reward, dapat hadiah. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga melihat orang dewasa memukul-mukul boneka bobo dan dapat punishment, dapat larangan, dapat dimarahin, diomelin gitu. Di videonya tuh seperti itu. Kemudian tiap-tiap kelompok ini kembali dimasukkan ke dalam ruangan yang isinya boneka bobo. Dan luar biasanya setiap-tiap kelompok ini melakukan perilaku sesuai apa yang dia lihat. Kita fokus kepada kelompok 2 dan ketiga karena kelompok 1 kan kontrol ya Bapak Ibu, kelompok kontrol. Nah, di kelompok kedua, mereka itu lebih cenderung untuk
menghajar si boneka bobonya. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah ketika orang dewasa tadi di videonya menghajar boneka bobo itu setelahnya dapat reward. Nah, kemudian kelompok ketiga karena tahu ketika memukul boneka bobo itu dapat punishment lebih sedikit, bahkan perilakunya nggak terlalu eh, harassment, kekerasannya tuh nggak terlalu keras gitu ke si boneka bobo itu. Jadi perilakunya tuh cenderung lebih kalem gitu dibandingkan kelompok dua yang tahu bahwa oh setelah aku mukulin boneka ini aku bakal dapat reward nih gitu. Nah, balik lagi dari dua percobaan yang dilakukan oleh Albert Bandura ini kita sadar bahwa manusia itu kalau kita lihat teori behavioristik ya Bapak Ibu ya, kita ingat kembali waktu kita kuliah belajar tentang teori behavioristik, perilaku manusia itu nggak bisa kita kasih stimulus, maka kita akan muncul respon sesuai dengan apa yang kita beri di stimulus tadi. Kenapa? Karena manusia itu kompleks. Ada lingkungan sekitar yang punya pengaruh. Nah, teori belajar sosial ini melihat bahwa ada pengaruh nih di lingkungan sosial ketika kita memberikan pembelajaran, kita nggak bisa langsung dapatnya itu karena ada hal-hal yang kemudian muncul di sekitarnya yang mempengaruhi proses pembelajaran itu. Nah, ini kurang lebih ya Bapak Ibu terkait sosial teori oleh langsung Albert masuk. Bandura yang Nanti nengok setelah digital. yang kemudian Langsung masuk Zoom, Bu. Coba. boleh Bapak Iya. boleh di mute dulu Bu. Boleh asing dulu. Awal ada sertifikat. Oke, jadi social learning teorinya ini adalah yang disampaikan oleh Albert Bandura ini ya ada mengalami beberapa fase ya. Oke, ada mengalami beberapa fase ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Jadi ketika kita bicara tentang teori belajar sosial, langkah pertamanya itu adalah anak harus memberikan atensi atau perhatian. Apapun yang mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Jadi anak itu harus fokus. Nah, bicara tentang fokus, kalau kita mau kulik lagi itu ada lagi teori tentang screen time, di mana anak-anak usia berapa tahun porsi screen time-nya atau melihat handphone, melihat layarnya berapa tahun itu akan berpengaruh kepada fokus mereka ke depannya gitu ya. Nah, itu nanti kalau ada kesempatan kita bertemu lagi, kita bisa bahas lagi Bapak Ibu. Jadi intinya, social learning theory akan berjalan dengan baik ya ketika anak bisa fokus, memberikan atensi atau perhatian. Kemudian setelah anak-anak memberikan perhatian terhadap sesuatu, mereka kemudian melakukan retention atau kemampuan untuk menyimpan informasi. Ada banyak faktor sebenarnya yang berpengaruh terhadap langkah ini. Utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal-hal baru. Yang ini tingkat kognitifnya setiap anak berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah reproduksi. Jadi setelah anak udah dapat informasi, udah memperhatikan informasi, dia simpan ke dalam memorinya. Kemudian di tahap reproduksi ini, dia bisa untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Inilah peran latihan. Disinilah kita bisa mulai masuk memberikan mereka stimulus untuk berlatih, ngedrill mereka untuk melakukan sesuatu gitu, sehingga perilaku mereka akan semakin terasa terhadap sesuatu. Dalam konteks pembelajaran tentu saja dengan materi-materi yang kita ajarkan di kelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivation. Motivation itu adalah tahap terakhir untuk memastikan bahwa belajar berlangsung dengan lancar dan timbul dorongan dari diri anak sendiri untuk secara motivasi. Jadi kan ada dua jenis nih Bapak Ibu, ada motivasi, ada inspirasi. Motivasi itu sebenarnya ada sesuatu yang timbul dari diri sendiri, dan inspirasi adalah sesuatu yang timbul dari orang lain. Nah, di sini Bandura menyampaikannya motivasi, sesuatu yang sebenarnya muncul dari dalam diri anak itu sendiri, dari dalam diri manusia itu sendiri gitu. Jadi inilah langkah-langkah dari social learning theory ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam motivasi inilah tadi yang saya sampaikan, mau nggak mau kita bertemu dengan yang namanya reward and punishment. Reward and punishment-nya itu ketika anak melihat bahwa ketika melakukan sesuatu mendapatkan reward, maka dia timbul motivasi. Wah, saya mau melakukan ini gitu, karena dapat sesuatu. Kemudian ketika tahu bahwa ketika ada langkah-langkah tertentu dan dia mendapatkan punishment, maka dia akan mengerem dirinya untuk tidak melakukan itu. Gitu. Udah sampai di tahapan ini ya, social learning theory itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pembelajaran menggunakan media sosial, maka kita perlu tahu pentingnya media sosial dalam pembelajaran. Ini adalah beberapa hasil riset penggunaan media sosial ya Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah, jadi ada saya ngutip 3 jurnal ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah dari jurnal Coricinta,
menyampaikan bahwa the result of our empirical data analysis confirm that social media practice have a significant positive impact. Sebenarnya praktek media sosial itu memberikan impact yang positif. Kemudian untuk jurnal yang kedua yang tentang AI dan sosial media, ini AI juga lagi happening saat ini ya Bapak Ibu ya. Ini menyampaikan, ini surveinya dilakukan di higher education ya, di pendidikan tinggi di universitas gitu ya, bahwa penggunaan AI dan sosial media itu memiliki positif impact terhadap performa akademik dan mental. Bahkan di sini udah sampai ke mental nih research-nya ya, dan mental dari mahasiswa gitu. Kemudian riset ketiga yang saya coba kutip di sini adalah advantage of social media application is that they foster collaboration. Manfaat dari social media itu adalah menyediakan tempat untuk berkolaborasi di dalamnya. Kemudian menyediakan kesempatan kepada guru dan siswa gitu ya untuk bisa membawa ide mereka secara bersama-sama. Gitu. Jadi jurnal-jurnal ini menunjukkan hal-hal yang positif. Pak Wen, ada nggak jurnal-jurnal yang menunjukkan dampak negatif? Mungkin ada, tapi saya tidak cari Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya lebih fokus pada hal positif sebab saya sudah punya dasar pemikiran di awal yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita nggak bisa lagi bendung. Nah, jangan main Facebook, nah jangan main Instagram tuh nggak bisa Bapak Ibu. Begitu anak pulang sekolah di rumah pegangannya udah handphone. Yang dibukanya YouTube gitu. Jadi nggak bisa, kita udah nggak bisa melarang. Tugas kita sekarang adalah membelokkan sesuatu yang awalnya kita takut gitu akan menjadi sesuatu yang negatif, kita arahkan kepada sesuatu yang lebih positif. Nah, berbicara tentang media sosial, Bapak Ibu, kita akan bicara tentang fakta data. Di data-data yang akan disajikan berikut ini tidak ada yang saya bikin ya Bapak Ibu. Jadi ini semua fakta data ini diambil dari sumber pihak ketiga yang memang meneliti tentang media sosial. Yang mudah-mudahan ini juga kita sama-sama ya nanti kita lihat Bapak Ibu, siapa tahu karena ketika saya baca ini saya agak terbelalak gitu ya. Wah, ternyata trennya udah seperti ini gitu. Reportnya itu laporannya muncul Februari 2025, jadi masih anget ya Bapak Ibu, masih sebulan yang lalu. Nah, jadi data-data ini kurang lebih ada 300 halaman lebih dan saya sudah rangkum yang bagian-bagian penting saja yang terkait dengan media sosial. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ya, fakta data yang pertama adalah analisis terperinci oleh tim Kepios menunjukkan bahwa ada 5,24 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia pada awal Januari 2025. Yang setara dengan 63,9% dari total populasi global. Ya, jadi udah lebih dari 50% orang di dunia ini terpapar media sosial, Bapak Ibu. Nah, kemudian jumlah pengguna media sosial juga terus bertambah selama 12 bulan terakhir dengan 206 juta pengguna baru bergabung dengan media sosial sejak waktu yang sama di tahun lalu. Jadi per Januari 2024 sampai 2025 ini ada penambahan penggunaan media sosial di dunia ini sebanyak 206 juta pengguna baru. Nah, 206 juta itu setara dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,1%. Artinya, tingkat rata-ratanya itu adalah 6,5 pengguna baru atau minimal 6 orang setiap detik itu bikin media sosial. Gitu. Nah, tapi dalam hal ini Kepios juga menyampaikan bahwa yang mereka lihat itu adalah identitas media sosial, bukan identitas individu, karena tidak menutup kemungkinan ada satu orang yang punya 2 Facebook, 3 Instagram gitu kan ya. Nah, jadi yang mereka lihat itu adalah pertumbuhan identitas di sosial medianya gitu. Jadi selalu ada minimal 6 akun sosial media baru setiap detik di dunia ini. Kan luar biasa pertumbuhannya Bapak Ibu ya. Kalau kita merem, kalau kita nggak mau melek dengan perkembangan ini ya kita yang ketinggalan. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah data dari GWI mengungkapkan bahwa pengguna media sosial pada umumnya secara aktif menggunakan atau mengunjungi rata-rata minimal 6 platform. Jadi sekitar 6,8. Ya. Jadi setiap bulan itu orang-orang itu di dunia ini minimal menggunakan 6 platform. Kalau tadi Bapak Ibu kan ada Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, itu baru 5. Ya, itu belum yang lain yang bisa disebutkan kan ya. Jadi ternyata satu orang itu bisa minimal 6 platform deh gitu. Dengan rata-rata penggunaannya adalah 2 jam 21 menit gitu. Ya. Setiap harinya. Nah, atas dasar bahwa kebanyakan orang tidur antara 7 dan 8 jam per hari, maka dapat disimpulkan bahwa 14% dari kehidupan manusia itu dipakai untuk main sosmed. Ya, jadi selain tidur ya, jadi sisanya kan tinggal 16 jam tuh 14%-nya dipakai untuk main sosmed.
Kemudian kita lihat lagi, apa sih alasan orang-orang itu pada main sosmed? Ini mungkin bisa menjadi dasar kita ketika nanti kita menggunakan media sosial untuk membelajar. Saja alasannya itu Pak Wenda, berdasarkan apa yang saya kutip dari We Are Social, inilah dia alasan yang pertama. Pertama adalah keep in touch with friend and family. Untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Jelas ya, rata-rata penggunaan media sosial itu untuk itu. Kemudian, feeling part-time, mengisi waktu luang. Kemudian reading news stories gitu ya, membaca berita gitu. Kemudian finding content, nyari artikel, nyari video gitu ya. Kemudian seeing what being talked about, ngelihat apa yang sedang tren, apa yang sih yang lagi dibicarakan orang gitu. Nah ini sampai bawah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di slide ini secara selengkapnya ya gitu. Nah jadi ini adalah alasan orang menggunakan media sosial. Yang mau nggak mau harus kita ikutin nih untuk kita bisa terapkan ke dalam pembelajaran kita. Nah berikutnya Bapak Ibu, kita akan bicara tentang sosial media apps yang paling aktif usernya ya. Aktif user ini adalah paling banyak user penggunanya ini ada di nomor satunya adalah YouTube. Angka 100 itu menunjukkan tingkat ketercapaiannya itu poinnya adalah nilainya 100 ya Bapak Ibu. Jadi bukan menunjukkan oh ada 100 miliar orang atau ada 100 juta orang, enggak gitu. Jadi YouTube itu punya nilai 100 karena dia paling tinggi active user index-nya. Disusul sama WhatsApp ya. Kemudian Facebook, Instagram dan TikTok ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nanti ke depannya kepikiran untuk bikin konten atau ngajak anak-anak untuk belajar melalui sosial media, pakailah platform-platform populer ini. Jangan pakai Reddit, jangan pakai Line yang di bawah-bawah gitu. Karena itu nggak di 2025 ini tidak populer gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Kita punya apa lagi? Kita punya perspektif sosial media platform use ya. Jadi ini adalah pertumbuhan penggunaan platform yang dilaporkan oleh perusahaannya. Kalau tadi diteliti oleh tim pihak ketiga, kalau ini dilaporkan oleh perusahaannya. Jadi Facebook itu ya yang memunculkan laporannya adalah Meta gitu ya. Jadi kurang lebih per Februari 2025 warga Facebook itu ada 3,07 billion. Ya. Billion itu adalah triliun, miliar ya. YouTube itu ada 2,53 billion dan seterusnya. Jadi urutannya paling tinggi itu adalah warga Facebook ya. Jadi desa dengan kelurahan dengan kepadatan terbesar itu Facebook saat ini Bapak Ibu ya. Kemudian YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok. Kalau kita perhatikan di 5 teratas ya isinya ini aja. Lanjut. Ada fakta data apa lagi nih? Nah, fakta data berikutnya adalah favorit sosial media platform. Kalau ini yang difavoritkan, di vote. Kayak kita tadi bilang kalau minimal setiap manusia secara rata-rata setiap manusia di dunia ini tuh minimal punya 6 media sosial. Maka ditanya mana yang paling favorit gitu ya. Maka yang paling favorit adalah ini yang nomor 1. Instagram ternyata menempati tempat pertama di hati penduduk dunia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah WhatsApp Bapak Ibu. Kemudian Facebook dan ada WeChat ya. Kemudian ada TikTok. Nah, tapi kalau balik lagi kita lihat, kalau kita lihat lagi dengan detail, ya itu aja yang duduk di peringkat 4-nya, tetap 5-nya itu ya tetap ada Instagram, tetap ada WhatsApp, tetap ada Facebook gitu, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah ini penggunaan waktunya. Jadi rata-rata waktu penggunaan per user dalam 1 bulan. Ya. Jadi pengguna TikTok itu adalah 34 jam dalam 1 bulan. Kemudian rata-rata pengguna YouTube itu adalah 27 jam. Ya. Apa dia ambil tadi? Makan sini. Oke, kemudian pengguna Facebook itu rata-rata adalah 17 jam dalam 1 bulan gitu. Masalahnya kadang-kadang kita udah pakai TikTok, pakai YouTube, pakai Facebook, pakai Instagram juga gitu, pakai WhatsApp juga gitu. Jadi kita ada di mana-mana nih Bapak Ibu. Jadi udah berapa nih yang kita habiskan waktu kita terkait media sosial ini? Baik lagi, dulu di awal-awal sosial media ini muncul gitu ya, mungkin kita merasa bahwa wah harus dihindari, tidak boleh main ini, tidak boleh main itu gitu. Tapi ketika penetrasinya besar-besaran, balik lagi kita udah nggak bisa lagi untuk melarang. Kita ada di posisi mau tidak mau Bapak Ibu guru harus menjadi fasilitator
bagi anak-anaknya, menjadi pelindung. Kemudian, nah ini kita bicara tentang Indonesia ya Bapak Ibu ya, kita bicara tentang Indonesia. Jadi dari 285 juta penduduk Indonesia gitu ya, yang menggunakan seluler mobile connection itu ada sekitar 125% dari populasi. Artinya mungkin satu orang itu bisa punya lebih dari satu handphone karena dia lebih dari 100% kan gitu. Dan pengguna internetnya adalah 74,6% dari total penduduk Indonesia gitu. 212 juta gitu. Kemudian pengguna aktif sosial medianya adalah 50,2%. Artinya Indonesia di 2025 ini sudah masuk 50% penduduknya, setengah dari penduduk Indonesia udah pasti pakai sosmed. Ini fakta data yang kita dapat dari We Are Social ini Bapak Ibu. Ya, ini di Indonesia saja Bapak Ibu. Kalau tadi kan di dunia kurang lebih 63% ya penduduk dunia itu sudah terpapar hoax. Kalau ini di Indonesia per Februari 2025 itu udah setengah lebih dari penduduk Indonesia itu terpapar sosmed. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, apa sih peran yang bisa guru lakukan dalam mendampingi murid? Pertama jelas melakukan edukasi literasi digital. Mengajarkan siswa cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian memberikan pemahaman tentang etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang kekerasan verbal itu sering didapati anak-anak kita melalui sosial media. Ya mungkin dia nggak paham dengan itu. Atau kemudian undang-undang ITE yang anak-anak kita nggak paham gitu ya. Bahkan yang agak miris gitu ya, adalah penggunaan media sosial yang nggak tepat gitu. Misalnya untuk akses hal-hal yang tidak seharusnya mereka akses gitu. Punya grup WhatsApp yang isinya adalah penyebaran video porno misalnya, ini tuh adalah hal-hal yang harus kita kendalikan sebagai guru. Harus kita bantu mereka untuk mengarahkan bahwa itu adalah hal yang kurang tepat dan kurang baik. Tentu harus bekerja sama dengan orang tua, karena kita punya porsi yang berbeda-beda akan waktu anak-anak kita dalam sehari itu. Yang kedua adalah menjadi teladan dalam penggunaan media sosial. Nah ini relate sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Kepala BGP gitu ya. Sebagai guru, kita harus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita menyoroti anak-anak kita yang goyang TikToknya gimana-gimana gitu ya, ternyata mungkin dia meniru dari gurunya karena gurunya juga melakukan itu di media sosial gitu ya. Ini saya bicara ini di luar dari konteks kesenian ya Bapak Ibu, karena saya juga sangat mempersilahkan guru-guru seni kalau memang lagi pelajaran seni gitu, apalagi seni tari gitu, mau menari ya monggo aja silakan gitu. Tapi ini adalah konteks TikTok yang selalu dipandang goyang TikTok yang dipandang negatif. Saya yakin Bapak Ibu paham apa yang saya bicarakan. Gitu. Nah jadi kita berikan teladan gitu. Kemudian menunjukkan sikap sopan dan bertanggung jawab saat berinteraksi secara daring. Jadi media sosial kita itu isi share-share-nya kira-kira positif nggak gitu. Jangan isi share-share-nya itu adalah hate, status yang isinya kebencian, yang kayak gitu-gitu. Karena bisa jadi itu menjadi pedoman untuk anak-anak kita melihat gurunya, oh guru saya juga di sosial media mainannya begitu gitu. Balik lagi ke tadi ya, apa namanya bodol eksperimen gitu tadi ya, yang percobaan dengan boneka tadi gitu. Itu berinteraksi dari apa yang dia lihat. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan media sosial dalam pembelajaran. Nah ini mulai dari memanfaatkan platform digital sebagai alat pembelajaran yang interaktif, ya. Kemudian mendorong penggunaan media sosial untuk diskusi ilmiah dan pengembangan wawasan, gitu. Kalau anak-anaknya mungkin lebih senang untuk pakai sosial media daripada ngobrol langsung, nggak apa-apa mulai difasilitasi untuk diskusi melalui sosial media. Misalnya Bapak Ibu ngepost satu topik gitu ya sebagai guru guru kesenian atau guru geografi gitu misalnya ngepost satu topik tentang isu geografi gitu, nanti anak-anaknya diminta untuk memberikan tanggapan saya di sosial media, mungkin dia akan merasa lebih asik gitu karena belajarnya jadi seolah-olah seperti lagi main sosmed gitu. Kemudian yang keempat, mengawasi dan memberikan pendampingan. Ini penting, memantau aktivitas siswa di media sosial tanpa melanggar privasi mereka. Ya, jadi memantau itu seperti apa? Kita bisa lihat secara langsung ya Bapak Ibu, anak-anak kita ini perkembangannya seperti apa. Sense, perasaan, inderanya Bapak Ibu itu pasti kepekaannya udah tahu, anak ini sedang ada problem, anak ini sedang ada masalah. Mungkin anak ini apa namanya punya masalah terkait dengan media sosialnya gitu.
dari informasi teman-temannya mungkin, atau dari manapun Bapak Ibu dapat informasi itu, penting untuk kita mengawasi dan melindungi anak-anak kita. Tentu ini di garis bawah ya Bapak Ibu, tanpa melanggar privasi mereka. Pak Wen, privasi itu apa sih Pak Wen? Nah, jadi takutnya kalau kita terlalu ikut campur dengan urusan privasi anak, itu akan melanggar Undang-Undang ITE Bapak Ibu, ya, karena ada cerita kasus guru yang mulai membuka-buka handphonenya anak gitu ya, tanpa persetujuan si anaknya gitu ya, itu tuh dikasuskan gitu loh. Bahkan dengan persetujuan yang paksaan juga bisa dikasuskan gitu. Jadi emang ini agak tricky Bapak Ibu menggunakan media sosial ini gitu. Kita harus ngawasin, tapi kita nggak bisa terlalu dalam untuk masuk ke dalam privasi mereka. Nah, jadi ya upaya yang paling bagus itu adalah preventif dan bareng-bareng ya, memberikan contoh gitu. Kemudian membangun komunikasi terbuka agar siswa merasa nyaman berdiskusi tentang pengalaman mereka di dunia digital. Nah, ini yang paling baik ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah jadi guru yang bisa dicurhatin apa aja, nanti kalau anak menemukan problem gitu ya di media sosial, itu mereka bisa untuk cerita ke kita ya. Sosial media itu isinya apa aja loh Bapak Ibu. Mau yang baik, yang buruk semua ada di situ gitu. Takutnya anak kita kepapar hal yang buruk gitu ya, main Facebook, kemudian ketemu orang yang nggak bener, chatting yang udah nggak bener, nah kemudian itu bisa juga mempengaruhi proses belajar si anak kita gitu. Jadi penting untuk kita terus mengawasi dan memberikan pendampingan. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan bicara tentang strategi kreatif dalam penggunaan media sosial di pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam penggunaannya, satu, saya akan bagi dua. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator dan kreator kontennya. Ya, yang pertama itu adalah guru sebagai fasilitator bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, menyediakan tautan konten dari medsos yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran. Ini sering dilakukan kita ketika kita ngajar. Coba buka YouTube ini, coba buka video ini, coba buka link ini, gitu kan? Masalahnya itu kita hanya menyediakan. Nah, kemudian kita menyiapkan alur dan penyesuaian pada sintaks pembelajaran. Bapak Ibu jangan lupa kalau kita belajar itu punya sintaks, misalnya kita pakai model apa, PBL, PJBL itu ada sintaks-sintaksnya. Nah, kita tinggal lihat di mana nih kira-kira tautan konten media sosial ini bisa diselipkan untuk di-share kepada anak-anak kita. Gitu. Nah, kemudian sebagai guru, kita yang tadi disampaikan oleh Bu Kepala, jangan hanya nge-share aja, coba untuk mulai membuat konten pada berbagai platform pembelajaran. Mulai dari Instagram dan TikTok, misalnya membuat video pembelajaran singkat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton videonya Mbah Guru Matematik gitu ya. Kemudian YouTube gitu ya, membuat tutorial atau storytelling pembelajaran. Kemudian WhatsApp dan Facebook membuat grup diskusi berbasis komunitas gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu untuk membuat konten tadi. Nah, harapannya kita udah ada di fase ketiga nih, tidak hanya share-share dari link orang, tapi gurunya menjadi role model bahwa gurunya juga ternyata menggunakan media sosial nih dengan baik nih, bisa menjadi konten kreator yang aktif gitu di media sosialnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini adalah siswa terlibat sebagai kreator konten pembelajaran. Ya, ini siswanya yang terlibat. Kalau tadi di yang pertama siswa itu cuma nerima. Ini ada link silakan dibuka dipelajari, ada link silakan dibuka dibaca, ada link silakan dibuka dirangkum. Kan begitu selama ini mungkin ya, mungkin selama ini kebanyakan kita melakukannya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah siswanya terlibat sebagai kreator konten pembelajaran. Ya. Bagaimana cara melibatkan siswa secara aktif? Caranya adalah yang pertama bisa dengan menggunakan proyek siswa. Siswa membuat konten pembelajaran yang berbasis media sosial. Belajar berbasis komunitas, siswa berkolaborasi di dalam grup. Kemudian kegiatan interaktif, diskusi, tanya jawab, dan juga membuat tantangan kreatif yang disediakan oleh kita gitu ya. Nah, untuk contoh-contoh implementasinya, misal nih ya Bapak Ibu, contoh penggunaan Instagram atau TikTok Challenge. Siswa membuat video pendek menjelaskan suatu konsep pelajaran ya. Karena kan kita punya prinsip ya, kalau anak bisa menjelaskan, berarti anak itu paham. Nah, misalnya Bapak Ibu ngajar apa, dibuat challenge. Silakan kalian menjelaskan dalam 60 detik tentang sebuah topik gitu. Nah, kemudian diunggah di media sosial gitu. Ya, itu bisa juga Bapak Ibu terapkan. Sehingga anak harus mulai kita ajarkan sebagai pengguna media sosial yang baik gitu. Tidak hanya pengguna sosial yang pasif, dia hanya menerima konten aja gitu. Kemudian misalnya YouTube membuat mini lecture atau membuat kuliah singkat gitu ya. Siswa diminta untuk membuat video tutorial sederhana dan mengunggahnya di YouTube pribadinya gitu ya, atau YouTube kelas misalnya gitu.
Contohnya adalah membuat eksperimen IPA dengan bahan dapur. Kemudian mereka diminta untuk bikin videonya, kemudian diunggah di media sosial. Saya sering dapat informasi dari rekan-rekan guru, Pak Wen, saya sering kok minta anak-anak untuk bikin video. Nah, masalahnya kadang-kadang kita berhenti di situ. Kita nggak minta mereka untuk unggah di sosial media mereka. Supaya apa? Supaya sosial media mereka itu isinya hal-hal yang positif. Gitu ya. Kemudian Twitter, X, Thread ya, ini bisa juga dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya adalah siswa membuat thread tentang topik tertentu dan mendiskusikannya di kelas. Contoh, menganalisis tema sebuah novel dalam 5 tweet. Jadi siswa bikin Twitter gitu ya, kalau emang pengguna Twitter. Kemudian menggunakan Pinterest atau Canva infografik. Siswa membuat infografis untuk menjelaskan tentang sebuah materi pelajaran, misalnya peta konsep tentang revolusi industri. Suruh siswanya buat, create, kemudian di-post. Baik itu di Canva ataupun di media sosial lainnya, silakan disesuaikan dengan kebijaksanaan kita, Bapak Ibu. Kemudian podcast diskusi gitu ya, bisa dengan menggunakan rekaman gitu ya, siswa merekam podcast dengan teman sekelas tentang suatu topik. Contohnya adalah mereka disuruh ngobrol, tapi direkam dan membahas tentang sejarah dan ragam gerak sebuah tarian, misalnya tari Zapin gitu kalau kita di Riau. Mereka disuruh ngobrolin itu, gitu. Jadi kelihatan, kadang kalau mereka ngobrol antar sesamanya, walaupun mereka tahu itu lagi direkam gitu ya, tapi kelihatan mungkin dari segi bahasanya, nggak apa-apa pakai bahasa sehari-hari mereka. Tapi yang kita lihat itu adalah bobot di dalamnya, ilmunya nih, ada nggak nih, dia bisa nggak nih mulai bercerita dan menjelaskan antar sesamanya gitu. Nah, itu adalah beberapa inspirasi, contoh implementasi yang bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelasnya. Sekarang, ya Bapak Ibu, selain Bu Hikmawati nih dari SMK Negeri 1 Tebing Tinggi yang sudah bilang, ini pembelajaran saya di SMK Pak, mapel bisnis digital tuh ya, yang tadi kita bahas itu ada di situ. Coba sekarang giliran idenya Bapak Ibu guru. Kalau tadi saya sudah berikan contoh implementasinya, kira-kira Bapak Ibu punya nggak ide saat mengajarkan materi apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh siswanya dengan memanfaatkan media sosial? Coba, boleh diisi di kolom komentar, saya tunggu nih sambil saya simak. Misalnya materi ini kayaknya cocoknya anak-anak begini di platform ini gitu. Ini saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Saya tunggu tulisan Bapak Ibu. Nah, kita berikutnya sambil menunggu Bapak Ibu, kita lihat terkait belajar dari rekan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat apa saja belajar dari rekan. Rekan pertama yang akan kita lihat adalah punya saya sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah memanfaatkan YouTube untuk proses pembelajaran. Jadi saya ngajar pakai PowerPoint, pakai Zoom, saya ngomong sendiri, saya menjelaskan sendiri, saya nyoret sendiri, saya guru matematik Bapak Ibu ya. Saya nyoret sendiri. Nah, ini saya rekam, saya unggah di YouTube. Fungsinya adalah untuk suplemen pembelajaran. Ketika anak bingung dengan apa yang saya jelasin di kelas, mereka bisa cek di YouTube gitu, tentang materi selengkapnya gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, oke, ini sambil saya baca ya, ini sudah ada nih zat adiktif. Zat adiktif itu ini ya, berarti yang bikin kecanduan gitu ya. Nah, itu kemudian ada Pak Nur Hadi, fenomena alam. Nah, ini kemudian ini 2018 ya Bapak Ibu. Makanya saya bilang sosial media itu udah sangat lama ya perkembangannya gitu. Dan makin kesini makin kembang. Ini 2015 saya pernah pakai untuk belajar anak-anak saya Bapak Ibu. Ini contoh. Dulu saya waktu 2018 itu selain ngajar matematika, saya juga diperbantukan untuk ngajar biologi ya, atas dasar SMA-nya saya olimpiade biologi gitu. Jadi saya dikasih kesempatan ngajar guru biologi karena kekurangan guru gitu ya. Dan salah satu tugas waktu itu saya memanfaatkan platform media sosial, boleh Facebook, boleh Instagram ke anak-anak saya untuk bikin postingan tentang suatu topik yang berkaitan dengan biologi gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh postingannya gitu. Ya, kemudian mereka saling menanggapi atau saling memberikan komentar, itu kita atur sendiri sebagai guru. Ya, ini salah satu contoh penggunaannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sambil kita ke yang ketiga ini saya lihat materi teks prosedur anak, saya tugaskan membuat tutorial sesuai pilihan kelompok dan diupload di TikTok mereka. Wih, keren nih Bu Evi ya. Kalau bisa yang mungkin bisa menjadi reward buat anak juga kalau ada materi teks berita Bapak Ibu ya, karena saya dulu waktu SMP belajar tentang berita itu saya disuruh jadi tukang berita doang. Cuman karena zaman dulu nggak ada sosial media, nggak ada handphonenya belum canggih, nggak direkam. Jadi saya harus berdiri di depan meja dan saya baca teks berita seperti
pembawa berita di TV gitu. Nah, mungkin kalau sekarang itu udah ada rekaman, bisa direkam, itu bisa diupload di sosial media, itu mungkin bisa jadi sesuatu yang menarik gitu. Yang lagi pada ngajar teks berita nih Bapak Ibu guru bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian memanfaatkan Instagram untuk pembelajaran kesenian. Bapak Ibu ini kita lihat dari inspirasinya @meetpita ya Bapak Ibu. Ini saya coba play Bapak Ibu ya, mudah-mudahan sih suaranya kedengeran. Ini suaranya kedengeran nggak Bapak Ibu? Ya, Pak Wenda, jaringan Pak Hilang, Wenda Pak ya. Wen. Jaringan kayaknya hilang, Pak Wen. Tapi tadi ada. Ini Tadi udah. ada, tadi ada. Oh Sekarang ya, ini hilang. saya matikan emang. Oh. Iya, sekarang udah dengar. Hilang suaranya Pak Wen? Atau saya kali ya? Hilang ya? Iya, emang nggak kedengaran Pak Wenda. Tapi tadi, Suara oh emang nggak ada, kedengeran? suaranya nggak ada. Videonya udah jalan ini. Oh, videonya nggak jalan di suaranya ya? Suaranya nggak jalan. Iya, ya, oke, oke. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kedengeran. Di Kokondao, kami akan memperkenalkan diri kami dan alat yang kami bawa. Perkenalkan, Udah, Pak, nama saya masuk Nadia suaranya. Ramlan. Alat yang Oke. saya bawa yaitu botol kaca dan batu kecil. Dan teman saya Mitra Tambunan. Yang dibawakan adalah baskom dan kayu-kayu. Dan teman saya Amelia Sianturi yang membawakan botol yang berisi beras. Dan teman saya Stella Indrita Soid yang membawakan botol ali-ali yang berisi batu kecil. Selamat menonton. Apu se kokondao. Dua-dua ya. Apu se kokondao. Ya rabe sorendoreri. Muflen so bani dema. Baki pase. Arafabe. Aswara kwa. Arafabe. Aswara kwa. Oke, baik Bapak Ibu ya. Ini ada juga yang menyampaikan nih Bu Edwina Wuryaningsih, kelas saya membuat konten menciptakan musik menggunakan barang bekas. Ya, berarti kurang lebih kayak gini ya Bu Edwina. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan reward and punishment yang disampaikan Albert Bandura ketika kita menggunakan media sosial, video ini dapat reward. Kenapa? Karena kenapa video ini bisa sampai ke saya? Ya karena video ini FYP gitu. Jadi muncul di timeline saya gitu, dan yang komen, yang share juga udah banyak, ribuan gitu. Nah, itu adalah bentuk reward ya di dunia yang penuh dengan sosial media ini. Salah satu rewardnya adalah seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu, reward and punishment baik lagi tuh nggak bisa kita lepas dari yang namanya teori belajar sosial ya. Jadi reward and punishment di kepala kita Bapak Ibu, nggak hanya isunya tentang hukuman yang dilakukan guru, tapi bahkan lingkungan aja bisa memberikan bentuk reward and punishment-nya sendiri-sendiri gitu, khususnya dalam hal media sosial yaitu tadi ya. Ini contohnya seperti itu. Ini dari akunnya @meet_ittaa. Kemudian ini memanfaatkan TikTok untuk digital matematik storytelling.
Ini oleh tim peneliti UPI Bandung. Oke guys, jadi sekarang kita akan pergi ke kantin guys. Jadi sekarang ini siapa? 5.000. Mending sulap aja. Uang 5.000. Yuk kita jajan. Oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di lokasi ini guys bersama orang tadi bernama Kupon. Gimana ini? Hah? Kantin? Jajan? Oke, nah ini adalah terkait digital matematik storytelling. Saya persingkat aja Bapak Ibu, nggak saya selesaikan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat langsung di slide-nya ya. Nah, jadi ini adalah pelajaran matematik, di mana anak-anak diminta untuk bercerita literasi finansial, keuangannya, dengan uang 5.000 dapat apa aja gitu. Belanja 5.000 itu dapat apa aja di kantinnya gitu. Nah, ini lagi proses videonya. Ini udah diteliti juga sama tim peneliti UPI Bandung, di dalamnya ada saya juga gitu ya Bapak Ibu, tentang digital matematik storytelling. Ada jurnalnya juga. Nah, kemudian iya, ini dia Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf kalau kelebihan waktunya Bu Mel. Ya, jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini di sebelah Bapak Ibu, ini adalah QR code untuk channel Ruang Pendidik Nusantara. Kita akan coba untuk aktifkan channel ini untuk berbagi. Channelnya bukan channel YouTube Bapak Ibu ya, channel WA. Untuk berbagi informasi, jadi Bapak Ibu bisa di screenshot, kemudian ini nanti bisa di scan lewat galerinya Bapak Ibu ya, untuk link yang ini gitu. Atau nanti saya bisa share juga di kolom chat. Demikian Bu Mel yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Ini responnya luar biasa ya. Ada yang bikinnya macam-macam pokoknya. Saya bangga dan bahagia sekali dengan guru-guru di Riau. Dan terakhir dari saya Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke moderator, percayalah bahwa dunia akan terus berkembang dan pembelajaran juga akan terus berkembang, maka guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. So, jadilah guru yang terus belajar. Terima kasih. Ya. Kembali ke Bu Mel. Ya, terima kasih Pak Wenda dengan paparan yang sudah disampaikan. Oh, kita kasih sesi bertanya Pak Wenda untuk 2 orang aja ya. Boleh, Boleh? silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Wenda, kira-kira ada nggak yang mau ditanya atau masih ragu? Nanti biar di dalam pengaplikasiannya nanti Bapak Ibu tidak ada kendala. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Nah, ini Pak Rian ya. Pak Rian, dari mana Bapak Rian ini? Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rian Kak dari Kabupaten Rokan Hilir Kak, SMP Negeri 2 Pasir Lima Kapas. Ya, silakan Pak Rian. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi saya memang tertarik tentang media program yang webinar yang akan kita tanyakan hari ini. Karena tadi ada beberapa penjelasan tentang karakter anak maupun punishment dan reward, apalagi segala macam. Nah, yang jadi kendala ini sebenarnya gini Kak. Di bidang pendidikan ini sebenarnya yang menjadi masalah itu kan budaya, lingkungan tempat tinggal kita tidak mungkin kita samaratakan semua budaya daerah kita itu sama. Nah, yang menjadi PR kita bersama itu untuk menyatukan yang ini agak susah gitu Kak. Karena budaya kita pasti berbeda. Mungkin anggap daerah kota jaringan yang bagus dengan potensi anak yang mempunyai bakat dalam, apalagi sekarang nih media sosial ini kan, apalagi TikTok apa segala macam itu kan hanya beberapa tempat, hanya beberapa budaya daerah saja yang melakukan hal itu gitu. Tapi kalau daerah lain belum tentu yang hal seperti itu dilakukan gitu. Jadi memang kalau orang bilang lingkungan, saya bilang budaya juga berpengaruh loh di pendidikan, bukan hanya lingkungan. Budaya tempat kita, memang ya inilah jadi tantangan karena Indonesia itu besar, tidak bisa kita jadikan satu patokan. Mungkin saya minta sih bagaimana sih Kak cara kita menghadapi hal situasi seperti ini yang berkaitan dengan budaya. Oke, Oke Kak, terima kasih Kak. silakan Pak Wenda. Baik, terima kasih Pak Rian atas tanggapannya. Saya izin untuk memberikan sudut pandang dari saya ya Pak ya gitu. Mungkin jawaban saya tidak 100% benar karena ini adalah masalah persepsi ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Pertama terkait dengan
bahwa selain pengaruh lingkungan ada pengaruh budaya di dalamnya. Ya saya setuju Pak ya, karena lingkungan itu adalah budaya adalah hal yang dibentuk oleh masyarakat sama seperti lingkungan. Em, apa namanya, budaya itu juga ada di sekitar kita gitu. Nah, itu saya setuju gitu. Karena tadi di teori belajar sosial juga sudah disampaikan gitu. Ketika kita memberikan stimulus S, kita nggak akan bisa berharap langsung dapat respon R gitu. Karena ada di sekitar stimulus tadi itu ya tadi yang kita sebut sebagai lingkungan. Yang di dalamnya komponennya ada budaya, kemudian ada apa lagi? Ada apa namanya? Mungkin dia dapat ngelihat dari yang lain, inspirasi yang lain gitu. Nah, kemudian kalau menanggapi masalah penggunaan sosial media yang mungkin di sekitar kita ini tidak ada, belum tentu itu membudaya. Kalau masalahnya adalah karena jaringan internet gitu ya, uh, itu berarti kita nggak bisa kendalikan. Jadi stop untuk stop untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kendalikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memikirkan itu nanti kasihan anak-anaknya malah jadi beban. Dan Bapak Ibu juga jadi beban. Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jaringan kan nggak bisa kita kendalikan. Itu kan tugasnya apa namanya Kominfo gitu barangkali gitu ya. Jadi fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misal mereka nggak punya jaringan tapi mereka punya bakat, kemudian mereka bisa kita bikin video seperti Bu Edwina tadi bikin video musik, karena ada handphonenya boleh direkam. Nanti ketika kita gitu ya sebagai guru mungkin ada momen kita keluar dapat jaringan kita bisa unggah gitu. Jadi kita bisa bantu dengan mereka gitu. Jadi silahkan itu disesuaikan. Tapi pesan saya Bapak Ibu jangan berfokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nanti kita berkurang kebahagiaannya. Kalau guru kurang bahagia, nanti muridnya pasti juga tidak bahagia ya. Itu varian ya. Kemudian contoh lagi Pak, tapi kalau di tempat saya ada jaringan, tapi TikTok belum membudaya. Mungkin ini hemat saya Pak, mungkin TikTok belum membudaya bagi kita sebagai gurunya Pak. Jangan-jangan di anak-anaknya itu udah luar biasa besar hype-nya TikTok. Kenapa? Karena saya sendiri, kalau Bapak Ibu sudah ikuti media sosial saya, nanti setelah ini boleh ya mampir-mampir lihat Wenda Alifullah. Saya itu jarang banget ngepost di TikTok karena nggak tahu kenapa saya itu kurang punya interest ke TikTok. Saya mainnya Facebook, Instagram, YouTube gitu. Nah, walaupun sekarang sedang nyoba untuk aktif di TikTok. Jadi jangan-jangan ya tadi karena keadaan media sosial favorit orang tiap-tiap orang itu beda-beda, jangan-jangan TikToknya nggak muncul. Nah, jadi penting untuk kita tahu ini anak-anak arahnya lagi kemana. Kita ikuti. Contoh anak-anak nggak suka TikTok, nggak suka Facebook, lagi mainnya Instagram, ya kita ikut coba ke Instagram. Anak-anak lagi happeningnya ke TikTok, kita coba untuk main di TikTok gitu. Jadi berbagai kondisi ya Pak. Ketika ada jaringan memungkinkan kita gas. Kalau tidak ada jaringan yang nggak mungkin bisa kita kontrol, jangan Pak. Nanti Bapak nggak bahagia. Kalau Bapak nggak bahagia, murid-muridnya juga nanti nggak bahagia. Jadi pertahankan kebahagiaan kita sebagai guru. Terima kasih Bu Mel. Ya, makasih Pak Wenda. Gimana Pak Rian? Setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Wenda? Ya, Baik Kak. itu tadi Eh, kan lihat dari sudut pandang kita masing-masing ya. Yang betul Kak. intinya kita sebagai seorang guru seperti yang disampaikan Pak Wenda selalu bahagia. Kalau Iya. kita bahagia, tentulah anak-anak kita ikut bahagia. Betul Pak Wenda? Betul betul Kak. Oh, Yang penting tugas dan fungsinya jangan diabaikan dengan adanya Oke, media sosial ya Kak ya. iya. Oke, betul. terima Lanjut kasih Kak. satu lagi. Oh ya, makasih sama-sama. Lanjut satu lagi nih ada Ibu Hikmawati dari SMK. Silakan Bu, dari Tebing Tinggi ya. Iya, Sil- iya, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mel, terima kasih Pak Wenda untuk waktunya, kesempatan bagi saya untuk bertanya. Jadi begini Pak, perkenalkan saya Hikmawati dari SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya mengajar di jurusan pemasaran Pak, yang konsentrasinya adalah bisnis digital. Nah, sementara kendala saya sekarang seperti ini. Hari-hari memang anak-anak itu berkecimpung dengan media sosial. Karena setiap tugas yang mereka buat itu memang harus diupload ke media sosial mereka, mereka buat di Canva, kemudian mereka upload. Apapun materinya itu semua berhubungan dengan media sosial. Kendala saya sekarang ini saran dan masukan lah dari Pak Wenda bagaimana supaya saya bisa mengajar lebih maksimal. Pada saat sekarang kan ada aturan bahwa tidak ada lagi penggunaan handphone di sekolah. Nah, sementara di sekolah saya, khusus jurusan saya itu fasilitas untuk komputernya itu tidak bisa memfasilitasi sejumlah anak.
Sementara tugas saya hampir setiap hari anak bikin konten, kemudian mereka akan unggah di YouTube, unggah di Instagram atau di TikTok milik mereka gitu. Nah, jadi saya kebingungannya seperti ini. Ketika media sosial mereka tidak bisa digunakan lewat handphone, mereka kurang familiar di apa namanya di komputer atau di laptop gitu. Bagi mereka, mereka lebih nyaman menggunakan handphone mereka. Sementara ini berbenturan dengan aturan yang sudah ada dari dinas provinsi dan diikuti oleh aturan di sekolah. Jadi saya minta saran di sini seperti apa sih Pak Wenda, karena memang jujur anak-anak saya punya potensi untuk di media sosial ini gitu. Semua apapun tugas mereka memang mereka nyaman untuk melakukan tugas itu dan dipublikasikan di media sosial mereka. Tolong beri saran lah Pak, apa seharusnya yang saya lakukan sementara saya mengajar itu 18 jam seminggu untuk bisnis digitalnya. Nah, ini kan tidak bisa lepas dari yang namanya handphone ataupun apa namanya internet gitu. Nah, itu aja Pak. Jadi ini masih menjadi apa namanya masih ada kontra lah di saya gitu. Saya ingin maksimal supaya mereka lebih familiar, maksimal di media sosial mereka terhadap konten-konten mereka, sementara berbenturan dengan aturan yang ada dan kita nggak mungkin tidak bekerja sama atau mengikuti aturan yang sudah dibuat. Terima kasih, itu aja Pak Wenda. Ya, Baik, silakan Pak Wenda. baik terima kasih Bu Mel dan baik terima kasih Bu Hikmawati, semangat terus ngajar bisnis digitalnya. Jadi Bu, kalau saya ngelihat dari apa yang Ibu ceritakan tadi ya Bu ya, bahwa pelajaran Ibu itu kan handphone kan berarti kita bisa katakan itu adalah kebutuhan primer gitu. Ya karena memang urusannya dengan digital dan di proses belajarnya Ibu itu memang menggunakan itu gitu. Jadi itu adalah kebutuhan primer. Mungkin ini kalau dari saya adalah kita perlu analisis dulu. Kenapa sih aturan tidak boleh membawa handphone ini muncul? Ketika aturan tidak boleh membawa handphone ini muncul atas dasar, katakanlah atas dasar sesuatu seperti anak-anak yang menggunakan handphone misalnya sering mengunggah video aktivitas non pembelajaran tapi dengan background atau lingkungan di sekolah, misalnya kayak bikin TikTok di kelas yang joget-joget misalnya kayak gitu. Siapa tahu aturannya tuh muncul dari situ gitu. Nah, berarti kita harus batasi anak kita untuk tidak sampai ada di situ. Itu satu, Bu. Jadi kita cari tahu dulu akar masalahnya itu ada di mana. Kemudian yang kedua, Bu, kalau memang ini adalah kebutuhan primer yang ketika bahkan tadi digantikan oleh laptop gitu ya, anak-anak tidak familiar dengan user interface-nya, UX-nya itu nggak familiar nih ketika menggunakan sosial media lewat laptop, maka ibu sebenarnya bisa memberikan usulan kepada pihak sekolah. Kalau ini kalau dari hemat saya ya gitu. Kenapa? Usulannya seperti apa Pak gitu ya. Kita nggak mau break the rule 100%. Kita nggak akan melanggar aturan 100% dengan membebaskan anak membawa handphone misalnya. Tapi selama 18 jam pelajaran bersama ibu, memastikan bahwa handphone itu ada di dalam kelas, mereka pakai untuk belajar, setelahnya ibu ambil kembali, ibu simpan, pulang sekolah bisa dikasih lagi. Jadi kalau ini kan kita tadi bicaranya tentang kasus ya Bu Hikmah ya. Kalau kasusnya adalah karena ditakutkan anak-anaknya itu adalah bebas mengakses handphone, kemudian ketika udah kelar pelajarannya Bu Hikmah gitu ya, masuk pelajaran saya, misalnya saya guru matematik nih, saya nggak perlu pakai handphone Bu. Kemudian ternyata anaknya lebih asik main handphone, karena emang beda, saya setuju tadi sepakat dengan Pak Rian tadi di awal, nih ada nyambung-nyambungnya, budaya itu beda, karena kalau Bapak Ibu simak tadi, saya pernah ngajar di Bandung, yang saya ketika ngajar itu anaknya bawa handphone, tapi apa bahasanya ya? Kita sebutnya nggak norak, nggak norak dengan handphone, Bu Mel. Jadi ada pun handphone di depan mereka, ya gurunya tetap menjadi pusat perhatian. Jadi asik gitu. Ketika kita suruh mereka, oke, buka, coba cari sumber lainnya, baru mereka bisa buka handphone gitu. Tentu untuk sampai pada tahap itu, sekolah-sekolah kita ini, khususnya di Riau atau di daerah-daerah gitu ya, tentu butuh langkah, butuh proses yang panjang gitu. Nah, ketika kita nggak sampai di situ, minimal kita batasi di pelajaran kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika misalnya setelah Bu Hikmah masuk bisnis digital, habis itu masuk matematika yang tidak perlu handphone, handphone itu sudah tidak ada di mereka. Handphone itu sudah aman, handphone itu sudah tidak mengganggu fokusnya mereka. Dan saya rasa kalau ini disampaikan dengan baik, ini bisa dijadikan kebijakan kepala sekolah. Katakanlah kebijakan dinas sudah melarang gitu ya, atau meminimalisir penggunaan handphone, tapi ketika ini adalah kebutuhan primer, rasa saya nggak masalah untuk disampaikan
tapi dengan prosedur-prosedur yang tadi siap untuk Bu Hikmah patuhi gitu. Oke, belajar bisnis digital hari Senin jam ketiga sampai keempat, pagi-pagi datang ke sekolah, kumpulkan handphonenya di meja ibu pakai kardus misalnya. Kemudian nanti ketika jam ibu masuk, ada ketuanya yang ambil handphonenya ke kelas, belajar bisnis digital kita 3 jam pelajaran misalnya, tek sosial media bla 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 bla, silakan. Habis itu kelar pelajaran ibu, masukkan lagi ke kardus, bawa lagi sama ketuanya ke meja ibu. Maka habis itu Pak Wenda yang tukang marah-marah sebagai guru matematika, mas misalnya gitu ya, ini misal, padahal mas saya artinya nggak pernah marah-marah. Saya nggak bisa marah lagi. Saya nggak bisa juga seujon sama Bu Hikmah, ini gara-gara bisnis digital nih, makanya anak-anak main handphone. Udah aman Bu kita dari fitnah dan gibah. Jadi silakan diproses sendiri gitu. Karena Bapak Ibu, balik lagi Bapak Ibu ya, ketika kita ngajar itu kita sedang ada di sebuah lingkungan sosial masyarakat di mana dinamikanya juga berbeda-beda. Jangankan antar siswa, antar guru, jangankan antar pemerintah, tadi kita baca gitu ya, di Bandung, di Riau, kemudian di dinas provinsi, dinas kabupaten, kemudian di sekolah A, sekolah B, antar sama guru aja beda pandangan terhadap sesuatu, merespon sesuatu tuh beda pandangannya gitu ya. Dan itu nggak apa-apa, itu dinamika yang harus diselesaikan. Setidaknya Bu Hikmah punya tanggung jawab untuk mengamankan pelajaran bisnis digitalnya, tetapi Bu Hikmah juga punya toleransi gitu kepada guru-guru yang tidak ingin anak-anaknya terpapar handphone ketika belajar. Nggak apa-apa, handphonenya di keep di Bu Hikmah gitu. Kalau itu sih Bu, kalau pandangan saya mungkin Bu Mel. Iya, bagaimana Ibu Hikmah bisa bisa menerima masukan gitu maksudnya, atau puas dengan info yang diberikan oleh Pak Wenda? Jadi gini sedikit ya Pak, sebetulnya itu sudah ada aturan itu kemarin, udah saya indikan bahwa udah ada tempat memang khusus handphone ditaruh pagi kalau nggak ada jam saya gitu kan. Tapi terkadang ada oknum lain mungkin siswa lain, jurusan lain terkadang yang juga membawa nanti akhirnya kena imbasnya ke semua gitu. Nah di sini memang saya berharapnya sih kalau bisa memang ya mungkin apa namanya ya adalah mungkin duduk bersama lagi seperti ini ya Pak ya, karena memang kalau untuk bisnis digital kita tidak bisa ngomong kita nggak butuh handphone gitu. Tapi kalau di jam pembelajaran saya selama ini memang saya kontrol anak, selesai jam saya masukkan kotaknya ya udah gitu. Tapi setelah itu nanti urusan di wali kelasnya gimana lagi, apakah dikasih kembali atau tidak. Jadi kalau untuk apa saran Pak Wenda tadi memang sudah sesuai dengan sebelumnya sudah terapkan, tapi nggak tahu kenapa sekarang memang sudah wajib nggak boleh lagi dibawa dari rumah di pagi hari dengan alasan apapun. Tapi kadang mungkin ada saat-saat urgen betul, ya memang setiap hari saya mungkin harus ngomong, besok bawa ya izin dulu ke sini, izin dulu mungkin begitu kali Pak ya. Karena memang apa namanya kita kan punya aturan juga gitu. Cuma terkadang mungkin repotnya di situ karena saya mengajar setiap hari itu 9 jam, 10 jam seminggu itu full gitu. Jadi mungkin setiap hari harus izin dulu gitu. Izin dengan kap program, izin dengan wali kelas setiap hari harus begitu mungkin. Di kedepannya mungkin itu yang saya coba terapkan nanti ya, minta dispensasi lah di pembelajaran saya karena sampai handphone saya buntu gitu Pak, anak-anak pun buntu gitu karena mereka memang familiar di handphone itu gitu. Itu aja, terima kasih untuk masukannya Pak Wenda. Insya Allah mungkin kedepannya saya coba lagi koordinasi. Mungkin pengecualian mungkin buat jam mapel saya mungkin kalau bisa memang handphone itu tetap dibenarkan gitu. Terima kasih Bu Mel, terima kasih juga Pak Wenda untuk masukannya. Oke, Sama-sama. sama-sama Bu Hikmah, semangat. Mungkin nih banyak bu guru kita atau bapak yang mau akan bertanya nih, karena waktu nih gimana ya Ibu Hasnimar nih, kita kasih satu lagi lah ya Pak Wenda, kasihan. Kalau dari urutannya Pak Saiful dulu nih Bu. Oh ya, oh Pak Saiful ya nggak kelihatan. Oke boleh Pak Saiful deh, silakan Pak. Silakan Pak Saiful. Eh, ya izin Bu. Udah kedengaran Bu Mel? Sudah. Terima kasih Bu Mel kesempatannya Pak Wenda, sangat luar biasa sekali pemaparannya sore ini. Begini, saya kan bertugas di termasuk daerah terpencil lah kurang lebih. Hanya saja yang namanya media sosial kayaknya semua anak ini hanya sedikit yang yang enggak megang HP gitu kan. Nah, karena sudah beberapa kali juga kami di sekolah mengadakan kegiatan literasi digital. Jadi memang sangat luar biasa dampak media sosial yang rasa-rasanya juga tak terbendung Pak Wen. Kita sadari bersama bahwasanya dampak itu pasti ada positif dan ada negatif. Itu tidak dapat kita hindari. Terlepas dari dapat kita kita beri antisipasi ataupun tidak. Hanya saja untuk peran kontrol di sekolah, kalau macam masalah tugas-tugas proyek, kami kan sudah memanfaatkan Mindmaster, Canva,
di Google Classroom kami juga di apa kan melalui saya upload di apa Facebook gitu juga kebetulan juga ada beberapa juga tugas-tugas dari GKK kan. Jadi yang saya pertanyakan mungkin ini dari Pak Wenda atau dari teman-teman yang lain tentu pasti banyak juga pengalaman-pengalaman seperti ini bisa sharing terkait kontrol. Kontrol itu kalau di sekolah tentu dari kita dari guru bisa kita membuat apa membuat peraturan dengan anak. Yang menjadi kekhawatiran adalah kontrol di rumah. Kontrol di rumah kita tahu juga orang tua bisa mengontrol dan seringkali juga kami membuat komitmen kepada orang tua bahwasanya kita sama-sama kontrol dengan waktu yang lebih banyak di rumah. Saya percayakan sama ibu. Akan tetapi kalau di media sosial apalagi di Twitter itu banyak hal-hal negatif yang lebih berbahaya gitu kan. Yang bahkan dia bisa mengakses sendiri gitu kan. Jadi mungkin bisa minta pendapat dari Pak Wenda atau dari teman-teman yang lain terkait cara membangun kontrol yang optimal dan efektif terkait meminimalisir adanya penyalahgunaan media sosial bagi anak-anak. Terima kasih Pak Men. Ya, silakan Pak Wenda. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Saiful untuk tanggapannya. Jadi Bapak Ibu kita bicara tentang mengontrol anak ya dalam menggunakan media sosial. Pertama, kita sepakati dulu bahwa memang pengaruh kita terhadap kontrol anak itu ya memang hanya bisa di sekolah. Anak murid kita ya Bapak Ibu. Pulang dari rumah, ya itu sudah urusannya dengan keluarga gitu. Ya bahkan kita kadang udah nggak bisa lagi punya akses kepada anak-anak kita gitu ketika di rumah. Jadi pertama jelas kerjasama itu penting dengan orang tua. Nah, masalahnya Pak Ipul dan Bapak Ibu sekalian gitu ya, tidak bahkan Pak masalah terbarunya itu adalah nggak semua orang tuanya itu melek dengan media sosial gitu, nggak paham. Mereka mungkin taunya Facebook, ternyata anaknya pakai X tadi ya Pak ya, sumber-sumber informasi dewasa itu gitu misalnya. Jadi mereka bisa dapat dan mengakses secara mandiri melalui melalui platform X, sementara orang tuanya nggak paham X ini pakainya buat apa dan sebagainya gitu. Nah, controlling itu bisa misalnya dengan melakukan kerjasama bareng orang tua yang kalau misalnya orang tuanya tidak paham kita kasih misalnya bapak undang masa parenting day gitu bareng sama orang tuanya gitu ya. Masa parenting itu nggak cuma PAUD aja loh Bapak Ibu ya, kadang-kadang tuh kan kita fokusnya di PAUD aja nih, anak-anak orang tua tuh dikasih kesempatan untuk dapat ilmu parenting gitu. Kadang-kadang orang tua juga apalagi orang tua apa namanya yang anaknya anak baru pertama gitu ya, masuk SMP masuk SMA, mereka bingung mungkin dengan perilaku perubahan sikap anaknya. Itu perlu juga dikasih gambaran secara psikologis itu keadaan anaknya itu sedang seperti apa, ada di fase mana, apa yang harus dilakukan orang tua gitu, dan bisa diselipkan di situ untuk cek atau memeriksa media sosial gitu Pak. Nah yang ketiga Pak, controlling itu Pak nggak harus kita harus begini, harus apa istilahnya zaman dulu merazia handphone. Nah, misalnya gitu. Ada razia handphone, nah misalnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika razia handphone itu kita lakukan, ya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau ada aturan yang memang tidak boleh membawa handphone gitu. Maka razia itu adalah bentuk dari kita menegakkan aturan di sekolah gitu. Nah, ketika itu sudah dapat handphone kita di tangan kita gitu ya, handphone anak-anak di tangan kita, kemudian kita mau akses gitu ya, kita mau buka anak-anak yang menggunakan handphone ini aktivitasnya seperti apa. Karena kan kalau zaman dulu gitu, zaman saya sekolah tuh gitu Pak, ketika ada razia handphone, itu handphonenya apa, bakal harus dicek sama gurunya gitu. Nah cuman di sekolah saya dulu, itu ketika dicek itu ada kita di depannya, ada anaknya di depannya gitu, sehingga seminimalnya apalagi pada zaman dulu belum musim UU ITE ya, kalau sekarang kan sudah ada UU ITE yang pelanggaran privasi dan sebagainya gitu. Takutnya ketika kita mengakses terlalu dalam handphone anak itu nanti bisa kena undang-undang ITE. Jadi kita harus tahu batasannya dan kita juga harus punya tamengnya tuh apa, misalnya ternyata di aturan sekolahnya sudah dibunyikan gitu, kayak ketika handphone dibawa ke sekolah maka akan dirazia selama 1 semester, misalnya udah jelas gitu ya, ada bunyi yang seperti itu, dibawa ke sekolah tanpa izin akan dirazia 1 semester. Nggak apa-apa kita tegakkan itu gitu. Nanti melanggar privasi atau enggak ya, kita punya aturan tambahan gitu ya, ketika ada aturan tambahan di sekolah kita yang sudah menaungi itu. Dan ketika anak-anak sekolah masuk, anak-anak baru masuk Pak Ipul, pastikan ya Bapak Ibu nanti pas PPDB pastikan untuk menandatangani apa tata tertib sekolah gitu. Kadang-kadang
ada sekolah-sekolah yang tidak menandatangani tata tertib sekolah dan tidak mengupdate tata tertib sekolah gitu ya. 2025 udah kondisinya udah semakin begini, nggak ada pasal tentang apa joget-joget apa ya, postingan-postingan yang tidak senonoh misalnya di sosial media itu udah jarang ada yang masuk pasal sekolah gitu, karena belum diupdate si aturan sekolahnya itu gitu. Dan mungkin itu bisa ditambahkan sebelum anak-anak setiap tahun ajaran baru itu mereka tanda tangan kontrak belajarnya atau si MOU aturan di sekolahnya, sosialisasikan dan tanda tangani gitu, sehingga kita juga punya pegangan bahwa oh anak ini melanggar dan kita bisa punya kontrol. Selagi anaknya tidak punya masalah dengan itu Pak, maksudnya tertib dan disiplin, nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu dalam untuk masuk ke ranah privasinya gitu. Tapi balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, sebagai guru, apalagi guru-guru yang udah senior saya di sini, saya yakin Bapak Ibu pasti punya sense, punya feeling, punya indera keenam, yang ketika ngelihat satu anak, misalnya ada perilakunya yang aneh, Bapak Ibu tuh udah pasti bisa membaca ini kayaknya anak ini nggak cocok deh. Misal gitu ya, Bapak Ibu ngajar kelas SD kelas 6 misalnya. Kok dia kok bentuknya, pemikirannya, cara geraknya kok nggak kayak anak SD kelas 6 gitu. Karena kita udah sering kan ketemu anak SD kelas 6 normalnya seperti apa, itu bisa menjadi cara kita untuk deketin, cara kita untuk menggali informasi. Oh, jangan-jangan ada apa nih? Jangan-jangan kenapa nih? Kemudian ya bener aja gitu. Ketika kita deketi ternyata ya mungkin ada hal-hal yang terjadi kepada anak itu, dan jangan-jangan itu melalui sosial medianya. Karena balik lagi Bapak Ibu, sosial media itu kan ada apa aja. Tadi saya bilang kan, ada apa aja di sana. Hal baik ada, hal buruk ada. Kita nggak tahu apa yang datang ke anak kita tadi gitu loh. Nah takutnya anak kita tadi udah terlanjur terpapar hal-hal yang kurang baik, sehingga sense of apa tuh feeling kita sebagai guru itu penting untuk langsung diagnosis, wah ini anak ini nih kayaknya harus coba untuk dikonseling deh gitu ya. Nggak apa-apa, kita punya hak sebagai guru untuk memberikan bimbingan, ajak dia untuk cerita gitu, kenapa, ada masalah apa gitu. Karena pasti Pak, segala sesuatu yang ditunjukkan oleh anak pasti punya background di belakangnya. Jadi November kemarin saya belajar di Monash University Australia terkait behavior, terkait perilaku anak Bapak Ibu, dan kesimpulannya adalah apa yang muncul di depan anak itu, apa yang muncul itu jangan itu yang kita tengok, tapi belakangnya tuh ada apa. Apakah keluarga, apakah media sosial, apakah pergaulan, itu pasti ada di belakangnya itu sesuatu yang memotivasi dia memunculkan perilaku itu. Itu Pak Ipul. Jadi emang hal yang bisa kita lakukan adalah 8 jam di sekolah itu, membatasi itu, dan jangan lupa Pak Ipul, kalau anak-anaknya udah mulai punya sosmed, nggak apa-apa kita ajak berteman Pak Ipul, kita follow anaknya juga nggak apa-apa. Supaya kita bisa tahu ketika dia posting yang hal-hal yang kurang baik, kita bisa kasih komen. Ini kok kayak gini postingannya nak gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh dunia di sosmed itu tidak sebebas itu. Ada norma-norma, ada aturan-aturan. Karena mereka masih sekolah ya gurulah sebagai tameng untuk mereka terkait hal-hal yang seperti itu. Demikian Pak Ipul sudut pandang yang bisa saya berikan. Terima kasih, Oke, Bumen. ya, makasih Pak Saiful sudah memberikan informasi-informasi terkait dengan bersosmed. Mungkin Pak Wenda, karena waktu juga Bapak Ibu, mungkin kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, itu yang dari barcode tadi itu maksudnya materi atau apa ya? Saya lupa pula tadi, Pak Wenda. Materi Iya ya? Bu, jadi materinya nanti saya unggah di channel apa namanya, itu tadi WA Bu, sebenarnya grup WA, apa bukan grup WA, channel WA, WhatsApp kan sekarang ada channel ya Bapak Ibu ya, jadi saya Oh, coba Saluran, nih, kan saluran kita, ya. ya saluran, nah ceritanya kan kita ya. lagi belajar media sosial for learning, nah ini kita langsung praktek, bahwa WhatsApp punya fitur baru, saluran, nah kita coba untuk belajar dari sana, nanti saya share materinya di sana gitu. Oke, itu bisa komunikasi juga kan Pak Wenda di dalamnya? Kok nggak bisa Hanya mau komunikasi dua arah bertanya, kalau cuman materi aja. ya cuman komunikasi satu arah aja dari kita sebagai admin ke pengguna Peserta. channelnya, ke Oh, pesertanya. oke. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Wenda, juga dari Bapak Ibu kita yang sudah memberikan informasi atau tanggapan atau meminta hal-hal yang perlu mungkin dilakukan di sekolah kita. Jadi kami berharap dengan melalui webinar ini Bapak Ibu guru akan bijak dalam menentukan media sosial dan strategi kreatif yang bagi guru-guru dalam memberikan inovasi pembelajaran. Jadi dapat kami simpulkan di sini Bapak Ibu, melalui webinar ini para guru akan mendapatkan pemahaman yang mendalam
mengenai strategi dan memanfaatkan media sosial untuk menciptakan konten edukasi yang menarik, interaktif, dan relevan bagi siswa kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wenda selaku narasumber. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya Bapak Ibu semua dapat menerapkan dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Perlu kami infokan juga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memfollow IG dari BGP Riau karena di sana semua informasi-informasi terkait pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di BGP, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Nanti apabila Bapak Ibu sudah bisa membuat konten yang berkaitan dengan pembelajaran, bisa di tag BGP Riau. Nanti akan kami naikkan kalau beritanya itu memenuhi persyaratan yang ada di BGP Riau. Dan di dalam grup kita ini, dalam kegiatan webinar kita, saya rasa ibu-ibu GKK juga ada bergabung dan Bapak Ibu yang baru bergabung, mudah-mudahan ke depannya kita bisa membuatkan suatu kegiatan. Tapi untuk berikutnya mungkin berupa webinar lagi ya Pak Wenda. Nanti kita cari judul dan kami akan melihat dengan pertemuan kita sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan suatu konten yang berbau pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, itu bisa kita buatkan konten dan itu akan berbagi praktik baik dengan teman-teman kita yang lainnya. Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun ya Bapak Ibu. Sore-sore makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wenda, Bapak Ibu semua. Iya, waalaikumsalam Bu. Oke, jumpa lagi ya. Wabarakatuh. Terima kasih. Selamat mencari takjil. Ya, cari takjil. Oke, izin live ya.